Selamat sore Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini kita akan mengadakan ibadah tengah minggu atau KTM atau juga bisa disebut KRT. Pada hari ini kita akan dilayani oleh Penatua Sri Susianingsih. Sebelum kita beribadah, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Baik Bapak Ibu, kita akan mengawali ibadah ini dengan kita memuji Tuhan dari nyanyian Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Panggilan beribadah. Ketika matahari bergulir rebah, ketika waktu merayap pasti, ketika malam tiba. Ya Tuhan, tinggallah bersama kami, sebab matahari-Mu telah terbenam, dan hari telah menjelang malam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita. Amin. Kita akan menyambut khotum dan salam dengan nyanyian PKJ 242. Seindah siang disinari terang. Bait 1 dan baitnya yang kedua.
Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengucapkan syukur kita secara litani. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun sebelumnya kita memuji Tuhan dari PKJ 15. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami siap untuk mendengarkan suara Tuhan. Berkatilah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Bimbinglah hati dan pikiran kami. Diamkanlah suara-suara yang lainnya. Tuhan Yesus, berkatilah juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Bimbing oleh Roh Kudus-Mu agar apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa pembacaan firman Tuhan dan renungan firman Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada kebaktian tengah minggu pada hari ini diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 1 dan 2 dan 2 Yohanes 1 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dan dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu.
Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, "Aku mengenal Dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah pendusta, dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai saudara-saudara, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dalam mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan dari Yang Kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya.
Aku menulis kepadamu, bukan karena kamu tidak mengetahui kebenaran, tetapi justru karena kamu mengetahuinya, dan karena kamu juga mengetahui bahwa tidak ada dusta yang berasal dari kebenaran. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melaksanakannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh sangat indah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini di tengah kebaktian tengah minggu yang dulu kita sering sebut dengan kebaktian rumah tangga. Kenapa akrab di hati kita kebaktian rumah tangga? Karena di dalam tengah minggu ini kita bersekutu, ada anak, ada orang tua, ada kakek, nenek, cucu, mungkin di dalam satu rumah tangga. Dan di tengah-tengah minggu, di tengah-tengah hari yang berjalan, kita bersekutu bersama-sama saat ini. Bersyukur pada malam hari ini Tuhan menyapa semua generasi di dalam keluarga. Di dalam ayat ke-12, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu mengalahkan yang jahat. 3 generasi dalam kehidupan manusia diperhatikan oleh Tuhan pada sore hari ini. Anak-anak, orang muda tidak disebutkan jenis kelaminnya. Bapak-bapak sebagai kepala tanggung jawab rumah tangga, kepala keluarga, di sini disebutkan oleh Tuhan, hai bapak-bapak. Bagi ibu-ibu yang berperan sebagai bapak-bapak dalam arti pada malam hari ini, juga dipakai Tuhan sebagai pemimpin di dalam keluarga. Oleh karena itu penting sekali sebuah persekutuan di dalam rumah tangga. 1 minggu yang lalu kita baru memperingati hari kebangkitan Tuhan Yesus, hari Paskah. Di ayat yang 1 dikatakan menjadi kesaksian bagi orang Kristen. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, dengan mata kami yang telah kami saksikan dan telah kami raba dengan tangan, dan firman itu hidup. Ini menjadi pegangan kita. Firman yang hidup. Murid-murid Tuhan Yesus pada saat itu melihat firman dalam sosok Tuhan Yesus. Ini yang akan disaksikan. Untuk saat ini persekutuan Kristen yang sejati adalah persekutuan antara orang-orang percaya yang dibangun atas dasar persekutuan dengan Allah. Relasi vertikal dan dengan Allah menentukan relasi horizontal antar orang percaya. Tatkala 2 sisi relasi ini dibangun dengan baik, persekutuan
komunitas Kristiani akan diwarnai dengan sukacita yang penuh. Kenapa saya tadi mengangkat ada anak, ada bapak, ada anak muda? Jika relasi ini bersinergis, bersekutu, memiliki rasa sukacita dari kecil karena bersekutu dengan Allah. Ketika anak muda memiliki rasa sukacita karena memiliki Tuhan di dalam hidupnya, di dalam jiwanya ada Tuhan. Bersukacita menjalani masa mudanya, berkarya di masa mudanya karena Tuhan. Dan karena bapak-bapak boleh memimpin, karena ada Tuhan di dalam hati bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga. Rumah tangga ini akan menjadi rumah tangga yang bersukacita. Ketika seluruh rumah tangga bersukacita, maka fondasi gereja menjadi fondasi yang bersukacita. Ketika seluruh fondasi gereja bersukacita, maka akan memberikan rasa sukacita kepada masyarakat dengan di sekitarnya. Sukacita ini akan menular. Demikianlah pentingnya keberadaan kita memiliki sukacita ini. Surat 1 Yohanes merupakan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk mengingatkan pembacanya akan adanya pengajaran-pengajaran sesat. Surat ini membangun jemaat untuk memiliki semangat persekutuan. Pembacanya didorong untuk saling mengasihi dan hidup dalam persekutuan dengan Kristus. Melalui teks ini, kita melihat dua hal yang sangat erat yang berkaitan, yaitu kesaksian jemaat dan persekutuan jemaat. Tanpa kesaksian jemaat tidak mungkin terjadi persekutuan. Pertama, kesaksian jemaat. Apa yang ada sejak semula, ayat yang 1 tadi. Inilah yang telah mereka lihat dan yang telah mereka dengar. Kesemuanya itu menunjuk bukan pada ajaran Kristen, melainkan pada seorang pribadi. Dengan perkataan lain yang diberitakan bukan ajaran Kristen, yang diberitakan bukan ajaran agama, melainkan pribadi Yesus. Dialah yang menjadi sumber kehidupan manusia. Hidup rohani dan jasmani manusia bersumber dari Yesus. Artinya manusia dapat memiliki hidup jasmani, namun tidak memiliki hidup rohani. Jika manusia percaya pada Yesus melalui kesaksian orang Kristen, maka ia memiliki hidup rohani. Inilah artinya memiliki hidup kekal. Jadi Yesus pemberi hidup adalah isi pemberitaan dalam tugas kesaksian Kristen. Kedua, persekutuan jemaat. Orang yang percaya pada Yesus dihimpun dalam suatu persekutuan. Umat yang bersekutu karena Yesus kemudian menyatakan kesatuan persekutuannya melalui kesaksian. Mereka bersaksi tentang Kristus. Tujuan kesaksian adalah persekutuan. Umat Kristen bukan hanya suatu kumpulan sosial. Umat Kristen bersekutu untuk suatu tugas pelayanan, yakni bersaksi. Persekutuan Kristen menjadi nyata melalui kesaksian. Umat Kristen menyaksikan berita yang sangat penting, yakni Yesus adalah sumber hidup. Umat yang bersaksi menyatakan bahwa mereka bersekutu dengan Kristus dan umat Kristen lainnya. Kesaksian merupakan bukti persekutuan dengan Kristus dan persekutuan umat yang bersaksi tentang Kristus. Apa akibatnya kesaksian jemaat?
membawa manusia lainnya ke dalam persekutuan umat. Kesaksian akan menyebabkan munculnya persekutuan. Jika kita belum percaya kepada Yesus, kita belum mempunyai persekutuan dengan Allah. Dan karena itu juga kita tidak akan bisa mempunyai persekutuan dengan orang Kristen yang lain. Bersekutu bukanlah sekedar bersahabat dengan saudara seiman, tetapi juga melibatkan sharing. Ini bisa berupa sharing, membagi pengalaman, baik membagi berkat maupun membagi kesukaran. Tetapi juga berupa sharing, membagi milik kita untuk menolong orang yang kekurangan, seperti yang terjadi pada Kisah Rasul 2 ayat 44 dan 45 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Yang dimaksud dengan persekutuan adalah adanya rasa kebersamaan. Konteks gereja mula-mula membangun persekutuan ada di Kisah Rasul pasal 2 ayat 47 sampai 42 sampai 47. Memecahkan roti dan berdoa. Ada banyak mujizat dan tanda. Kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluan. Bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul, makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Mereka disukai semua orang. Dengan kata lain, di dalam persekutuan terjalin begitu indah. Setiap orang yang hidup di dalam persekutuan dengan Allah, maka ia juga harus hidup dalam terang. Kehidupan tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang gelap. Jika ada orang yang mengatakan dirinya hidup bersekutu dengan Tuhan, tetapi melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan, maka ia adalah pendusta. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentunya kita harus hidup di dalam terang. Kita harus mengakui keberdosaan kita, sehingga kita mendapatkan pengampunan dari Allah. Setelah memperoleh pengampunan dari Allah, akan hidup bersekutu dengan orang-orang yang percaya kepadanya. Persekutuan jemaat berarti juga persekutuan antar jemaat dan persekutuan dengan Allah. Persekutuan dengan Allah berarti persekutuan dengan terang di ayat yang kelima. Oleh karena itu, persekutuan manusia dengan Allah tidak mungkin terjadi dalam kegelapan. Dosa mengakibatkan rusaknya persekutuan dengan Allah dan dengan sesama. Sangat penting bagi kita melihat kembali bagaimana hubungan kita dengan sesama kita dan hubungan kita dengan Allah selama ini. Persekutuan dengan Allah seharusnya terlihat juga melalui pola hidup. Pola hidup kita sehari-hari dan karya kita sehari-hari. Seorang yang sungguh-sungguh hidup dalam terang akan meninggalkan segala bentuk kejahatan dan kehidupan kegelapan. Karena terang itu telah menelanjangi segala perbuatan kegelapan. Apa yang dulu dinikmatinya, sekarang dibencinya. Apa yang dulu dibanggakan, sekarang menjadi kesia-siaan karena Kristus. Maka
Ia akan menjaga hidupnya dengan benar sesuai firman-Nya dan senantiasa berjalan dalam terang Allah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan menyatakan rasa syukur kita dengan kita memberikan persembahan pada Tuhan. Namun sebelumnya dengarlah firman Tuhan yang menjadi landasan bagi kita semua dalam memberikan persembahan, yang diambil dari 2 Korintus 9 ayatnya yang ke-7. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan akan diiringi dari PKJ 288. Mari puji Raja Sorga, bait 1 dan baitnya yang kedua. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersatu dalam doa untuk membawa persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang kudus, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena begitu banyak berkat-Mu ya Tuhan yang mengalir atas diri kami, pribadi, bahkan di dalam keluarga kami, di dalam persekutuan kami ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur kepadamu Tuhan dengan mengungkapkan rasa syukur kami, memberikan persembahan Tuhan padamu. Biarlah Tuhan Engkau menguduskan, menyucikan persembahan kami ini, agar persembahan ini boleh berguna bagi penata layanan di gerejamu ini ya Bapa. Berkati juga majelis jemaat yang mengelolanya, agar dapat mengelola persembahan kami ini dengan penuh rasa takut akan Engkau ya Bapa, dan nama Tuhan sajalah yang senantiasa dipuji dan dimuliakan melalui pelayanan-pelayanan kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama bersafaat di dalam kebaktian tengah minggu ini. Mari kita berdoa. Di dalam syafaat kami ingin mengucapkan syukur karena Tuhan telah bersabda kepada kami. Tuhan telah mengingatkan kami bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan harus bersaksi dan bersekutu untuk mencerminkan bahwa Tuhan ada dan Tuhan hidup di tengah-tengah kami. Tuhan memberi rasa sukacita di dalam kehidupan kami, dan sukacita itu terpancar sehingga orang boleh melihat ada Yesus yang memang mengasihi kami ya Tuhan, yang senantiasa ada bersama dengan kami, yang sudah berjanji memberi kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk itu kami juga ingin berdoa bagi saudara-saudara satu iman kami yang tidak bisa bersekutu dengan kami, yang sedang sakit, Bapak Catur Jatmiko, Bapak Juhari, Ibu Ida Widyaningsih, Ibu Anita Agustin, Saudari Sabarina yang sedang dirawat di rumah sakit.
Kiranya Tuhan akan memberi kesembuhan kepada saudara-saudara kami ini ya Tuhan. Tuhan, kami juga teringat kepada saudara-saudara kami yang sakit yang mungkin tidak kami ketahui. Tapi kami percaya di dalam kuasa kesembuhan Tuhan Yesus segala penyakit disembuhkan. Dan biarlah kesembuhan hanya sesuai dengan kehendak Tuhan senantiasa. Berkatilah obat-obatan dan perawatan yang diterimanya dan keluarga yang merawatnya juga. Terima kasih Tuhan untuk doa yang telah Tuhan dengar sehingga banyak jemaat kami juga yang telah Tuhan pulihkan dari kesembuhan. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Tuhan, kami juga ingin menyerahkan kaum usia indah sertai mereka ya Tuhan. Dan kami juga ingin mendoakan pada minggu hari ini di dalam doa kami bersama-sama untuk yang sedang berulang tahun ya Tuhan pada minggu ini. Kiranya Tuhan berkati baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan, sebagai gereja-Mu juga kami ingin mendoakan membuat seluruh kegiatan-kegiatan yang ada di dalamnya. Berkati Ibu Pendeta, berkati juga para majelis, berkati juga koster, sekretariat, dan juga seluruh yang mengambil bagian di dalamnya, komisi-komisi. Berkatilah seluruh jemaat kami ya Tuhan, agar jemaat kami boleh Tuhan pakai menjadi alat bagi kesaksian dan kemuliaan nama Tuhan di Gereja Kristen Pasundan, agar nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan dan bisa menjadi terang ya Tuhan, agar jemaat kami juga bisa menjadi lilin yang Tuhan pakai di dalam kegelapan. Tuhan Yesus, kami ingin mendoakan juga untuk program-program yang telah kami susun. Kiranya Tuhan berkati agar semua rencana program kerja Tuhan ini boleh berjalan dengan baik. Semua ini untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus senantiasa. Kami juga ingin mendoakan buat gereja-gereja yang ada di Purwakarta ya Tuhan, buat BKSG, Tuhan berkati. Buat PGI, Tuhan berkati. Kami juga ingin mendoakan buat Gereja Pasundan Sinode se-Jawa Barat. Tuhan berkati keberadaannya. Tuhan, kami juga ingin mendoakan buat para pemimpin bangsa kami. Mulai dari Bapak Presiden sampai ke yang terdekat kepada kami. Di lingkungan kami masing-masing, Ketua RT kami ya Tuhan. Dan tidak lupa kami ingin mendoakan buat Ibu Bupati yang memimpin Kabupaten Purwakarta, di mana kami berada pada saat ini bersama dengan jajarannya. Kiranya Tuhan berkati pemimpin-pemimpin kami agar menjadi pemimpin yang takut hanya kepada Tuhan dan bisa memimpin bangsa dan negara ini dengan baik. Kami serahkan kehidupan bernegara dan berbangsa hanya ke dalam nama Tuhan. Dan kami ingin menyempurnakan doa syafaat ini di dalam doa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bangkit berdiri. Dan kita akan menutup kebaktian tengah minggu ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 249 ayat 1 sampai 3, Serikat Persaudaraan.
Siang malam gilir berganti, semua lenyap tiada abadi, rahmat Allah adalah kekal abadi, hiduplah di dalam rahmat-Nya yang menuntun melewati zaman. Dan marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu melimpah-limpah dalam pengharapan. Amin.